Dr. Anies. Mana Bapak menyikapi pro kontra atau sesuatu yang memang tekanannya besar? Suruh jadi imam. Siapa yang paling bagus jadi imam? Ayo jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini beda banget guys. Apakah benar yang ulama katakan tentang Anies guys? Mendingan langsung aja kita simak guys. Hadir di saat masyarakat membutuhkan solusi darinya. Nah, Ustadz Adi Hidayat udah ngomong bahwasanya Pak Anies itu orangnya lembut guys ya. Dan itu terbukti bahwasanya memang benar Anies itu orangnya lemah lembut, santun. Itu terlihat ketika dia ditanya, dicecar berbagai pertanyaan dari masyarakat guys ya. Dia menjawab dengan santun, lemah lembut, juga tertata rapi, juga sangat mudah dimengerti guys. Jadi kalau Ustadz Adi Hidayat udah ngomong kayak gitu guys, nggak mungkin dia bohong kan. Nah ini guys ya, bahwasanya di hadapan ulama Anies berkata bahwasanya dia berjanji bakal menjadikan ulama sebagai penasihat, dan itu memang udah videonya udah viral di mana-mana guys ya. Di antara 3 calon ini nomor 1, 2, 3 ulama bermusyawarah mana yang maslahatnya paling besar untuk umat, mana yang madaratnya paling kecil untuk umat saudara. Akhirnya musyawarah ulama, akhirnya ulama yang sepakat musyawarah semuanya nih yang hadir sepakat bahwasanya nomor 1 paling besar maslahatnya untuk umat, paling kecil madaratnya untuk umat. Tapi ulama nggak mau begitu saja, nggak mau main asal dukung mendukung, karena kita nih para ulama yang ada di barisan imam besar, kita nggak ngarepin duit dari politikus, betul atau tidak? Kita nggak ngarepin yang namanya jabatan dari mereka, betul? Kita nggak ngarepin popularitas, betul? Yang kita pengen perjuangkan kemaslahatan umat. Maka ulama satu sepakat, nomor 1 akan kita dukung kalau dia mau tanda tangan fakta integritas, kontrak politik perjanjian. Ente mau kita dukung, apa yang ente perjuangin kalau ente menang? Ada 13 poin saudara. Ikut Habib Lutfi dari dulu selalu adem, santuy. Tadinya gua 02, tapi setelah ada ijtima ulama pindah ke 01 deh guys. Kemudian Pak Anies sudah tanda tangan, alhamdulillah ulama bersama Anies. Pasti nomor 1 yang paling banyak didukung ulama. Itu dari 3 paslon cuma 01 yang mau tanda tangan. Itu sebabnya para ulama mendukung 01. Oh gitu guys ya. Jadi semua paslon diundang, cuma 1 yang mau tanda tangan, yaitu cuma Anies guys. Nah dari ulama pasti Anies. Ada juga yang ngomong makin yakin nggak pilih 01. Kiai maaf, aku 02, aku nomor 2 katanya saya. Kita harus menghormati guys, apapun pilihan mereka guys ya. Kami ingin menjawab penasaran, gimana ngontrol emosi. Saya kalau di debat orang udah detak jantung saya udah, dia kok bisa tenang. Ternyata dari sejak SMP, ceritanya panjang, nanti tonton di Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like. Memiliki pengalaman yang mumpuni dan karakter yang tenang menjadi alasan Ustadz Abdul Somad mendukung Anies Rashid Baswedan. UAS menilai capres calon dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu adalah sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. UAS pun mengajak masyarakat untuk memberikan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024. Dirinya berharap masyarakat ikut berkontribusi dalam pesta demokrasi. Tidak hanya bersilaturahmi, dalam kesempatan tersebut Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memilih bermalam di kediaman UAS dalam kunjungannya ke Riau. UAS. Malah panasnya nginap di rumah UAS kan. Beruntung banget ya, sama mamanya juga dia guys. UAS dulu dukung Prabowo, sekarang dukung Anies. Nah, memang iya guys ya. Ustadz Abdul Somad dulunya dukung Prabowo guys ya. Dulu rame-rame semua ulama dukung Prabowo, tapi sekarang malah dukung Anies guys. Kenapa bisa begitu? Kita nggak tahu guys ya, wallahu alam. Kalau nggak ikut ulama mau ikut siapa? Jadi saya tetap Anies Baswedan. Jadi guys, kalau orang-orang yang beragama itu kan, dia rata-rata dia ikut ijtima ulama guys ya. Dia mendahulukan ulama guys. Rata-rata kayak gitu saya lihat. Tapi kalau orang-orang yang nggak peduli dengan ulama, dia nggak mau guys ikut ijtima ulama, dia ikut pikiran dia sendiri. Ikut pilihan ulama, berarti besok pilihnya nomor berapa? Tangannya pilihnya nomor berapa? Kurang keras tangannya semua nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nanti saya mau baca pantun, coba semuanya ikut. Nanti kalau saya baca pantun semua katakan cakep. Bisa? Bisa? Di akhir baru semuanya takbir, semua angkat tangannya sambil angkat nomor 1. Setuju? 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 Main bola di Kebayoran Lama. Kurang kompak. Main bola di Kebayoran Lama. Jangan lupa ikut turnamen. Kita ikut ijtima ulama.
Habib Rizik Syihab guys, dia mendukung Ijtima Ulama, berarti 01 guys. Gak bahaya tak? Nah jadi guys, ini guys, ulama dan tokoh agama dan artis yang mendukung 01 guys ya. Ini wajahnya guys. Itu guys ya. Mana Bapak menyikapi pro kontra atau sesuatu yang memang tekanannya besar? Silakan Pak. Ya. Dan sebetulnya jawabannya tadi Agim sudah sampaikan. Saya Agim kalau banyak fitnah, ada kritik, ada serangan, ada kata-kata yang kasar, macam-macam lah. Saya selalu menjawab dengan mengutip persis seperti Agim sampaikan. Lah kok Anies, siapa sih dia? Rasulullah saja yang uswatun hasanah, yang sempurna itu mandi fitnah. Bayangkan kita. Jadi tidak usah kaget kalau ada orang yang masuk mau di atas panggung begini nih. Atas panggung itu artinya jadi perhatian, ambil keputusan. Itu sesuatu yang menjadi pengambil keputusan, pengambil kebijakan, itu sudah sorotan. Kalau mau masuk ke wilayah publik, maka jangan berkeluh kesah soal dimarahin, soal dikritik, jangan. Karena itu sepertinya bagian dari sunatullahnya nih. Yang namanya pemimpin itu adalah alamat kotak posnya kritik. Karena pujian, makian, bulian itu sama-sama bisa membuat kita itu introspeksi diri guys ya. Kita tuh bisa lebih kuat, terutama kritik dan cacian atau bulian itu yang bikin kita kuat, jiwa kita tuh semakin kuat guys, gara-gara itu guys. Dan itu bagian dari sunatullah guys. Jadi jangan kaget. Prabowo Islam, Ganjar juga Islam, apalagi Pak Anies. Kalau antum tidak suka melihat bertiga-tiga itu rukun, supaya cepat dipilih, kita mayoritas orang Islam, undang ke Masjid An-Nur, suruh jadi imam. Siapa yang paling bagus jadi imam? Insya Allah saya bisa pastikan Anies yang paling bagus. Benar. Suruh jadi imam. Kita orang Islam melihat imam kita, bukan memilih jadi imam, tapi mana yang paling bagus jadi imam. Saya punya feeling. Kalau ini benar guys ya, nggak salah lagi guys. Kalau jadi imam memang Anies terbaik guys. Hari ini saja dari pagi buka Instagram, Ustadz arah kami kemana? Buka WA, Ustadz kami ikut Ustadz kemana? Kan capek saya jawab tuh. Nah ini perasaan saya mendoakan beliau supaya sehat, karena energi keliling Indonesia ini saya merasakan sendiri. Tentu beban beliau lebih berat daripada saya datang tausiah selesai, beliau kan segala macam. Kita doakan beliau sehat walafiat, memimpin Indonesia ke depan. Ada wejangan khusus mungkin untuk Mas Anies, ditambahkan kemarin baru habis debat juga tuh yang panas juga tuh, ada wejangan khusus nggak untuk menghadapi? Malam ini justru kami ingin menjawab penasaran, gimana ngontrol emosi. Saya kalau debat orang udah detak jantung saya udah, dia kok bisa tenang? Ternyata dari sejak SMP. Ceritanya panjang, nanti tonton di Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like. Karepmu, aku tetap pilih Prabowo. Kita nggak wajib ikut pilih Anies karena UAS. UAS aja milih Anies, apalagi yang kalian ragukan. Mulai sekarang aku bukan fansnya Abdul Somad. Oh gitu guys. Izin guru, saya beda pilihan. Insya Allah pilihan saya 02. Pendukung Anies orangnya adem, Masya Allah. Karepmu tas, dia aku tetap Prabowo. Ikut Ustadz, Pak Ustadz terbaik. Saya suka UAS, tapi masalah pilihan capres tetap 02. Ikut UAS, pilih Anies 01. Nah, jangan panik Pak Anies, kami akan selalu setia mendukungmu. Insya Allah Prabowo menang. Maaf UAS, kali ini kita beda pilihan. Nah begitulah kira-kira pendapat ulama ya tentang capres. Ternyata ulama itu rata-rata pilih Anies guys. Jadi istimewa ulama mengatakan bahwasanya pilih 01 guys. Begitulah ceritanya guys. Kalau saya pikir guys, dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai alasan, keputusan mereka benar guys ya, sesuai dengan jalur guys. Yang pilih yang lebih taat lagi daripada yang taat. Memang semua paslon kan orangnya muslim ya, taat semua. Cuman dilihat yang mana yang lebih taat ya kan.
Kalau dari sini kita nilai, ya tentu Anies guys. Nah, bahkan dia juga bisa berceramah guys. Kalau misalnya Anies itu bukan atau politik, Anies itu pasti jatuhnya ke ustadz guys. Dia bakal jadi ustadz. Karena kecerdasan dia itu bisa mencerdaskan ustadz-ustadz juga ya kan. Bahkan dia itu sering menceramai ustadz gitu guys. Ya seperti yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat ya kan, bahwasanya sahabat dia yang lemah lembut ya, itu benar-benar lemah lembut guys. Lemah lembutnya itu yang bikin orang itu tergetar guys. Wow itu guys ya. Makanya banyak banget timbul hal-hal yang di luar dugaan. Nah, contoh Anies Bubble, Anies disebut Abah ya kan, dibagi-bagi sembako sama pendukungnya. Itu kan suatu yang fenomena yang di luar nalar guys kepada Anies guys. Jadi ada hal-hal kayak gitu guys. Nah, gimana guys menurut kamu guys? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga itu menjadi acuan bagi teman-teman kita yang membaca untuk menetapkan pilihannya yang tepat guys. Oke guys, saya cukupkan videonya sampai sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.